Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Shadaqallahul adzim wa shadaqa Rasul karim au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat tarawih Masjid Darul Ilmi STIK Lem Diklat Polri yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang paling pantas kita ucapkan selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di tahun ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjumpai bulan yang mulia, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh ampunan, dan bulan yang akan menjauhkan diri kita dari siksa api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita, menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan kali ini insyaallah. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas perjuangan beliau, atas pengorbanan beliau, doa dan tangisan beliau, sampai hari ini kita masih bisa merasakan bagaimana nikmatnya menjadi orang Islam, bagaimana adanya nikmat iman yang ada dalam diri kita, nikmat iman yang mana selemah-lemah atau sekecil-kecil iman nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang luasnya 10 kali luas dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang akan kami sampaikan. Yang pertama, satu hadis dari satu orang sahabat, Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Ketika para sahabat mendekati majelis Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW memanggil mereka mendekat ke dekat mimbar, maka ketika beliau menaiki satu tangga, singkat cerita beliau menaiki 3 tangga, setiap tangga beliau mengucapkan kata amin. Tangga pertama beliau naiki, beliau mengucapkan kata amin. Tangga kedua beliau naiki, beliau mengucapkan kata amin. Tangga ketiga beliau naiki, beliau mengucapkan kata amin. Maka Bapak Ibu kan Allah Subhanahu wa taala setelah beliau turun dari mimbar, selesai dari majelisnya, maka para sahabat menjumpai Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, hari ini ada satu keadaan yang aneh untuk kami dan kami baru mendengar sesuatu yang tidak pernah kami dengar sebelumnya. Maka disampaikan, apa maksud kata amin tadi ya Rasulullah? 3 kali engkau menaiki tangga, 3 kali engkau mengucapkan kata amin. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, ketahuilah ketika aku menaiki tangga daripada mimbar, maka Jibril alaihissalam, malaikat pembawa wahyu, datang ke hadapanku dan memperlihatkan diri. Maka ketika aku menaiki anak tangga yang pertama, Jibril alaihissalam mengatakan, celakalah wahai Muhammad, apabila ada seseorang yang menjumpai bulan Ramadan, dia tidak diampuni. Maka Rasulullah SAW mengatakan kata-kata amin. Kemudian di tangga yang kedua, Rasulullah SAW menaiki tangga yang kedua, kemudian Jibril AS mengatakan, celakalah wahai Muhammad, ketika namamu disebut maka dia tidak bersolawat ke atasmu. Maka Rasulullah SAW mengatakan amin. Dan kemudian di tangga yang ketiga, Bapak Ibu bukan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menaiki tangga yang ketiga, kemudian Jibril AS mengatakan, celakalah wahai Muhammad, apabila salah seorang dari umatmu mendapati 2 orang tuanya telah tua atau salah satunya, tetapi dia tidak bisa masuk surga karena orang tua itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan amin. Bapak Ibu bukan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat tarawih,
Demikian mulianya bulan Ramadan yang menjadi asbab diampuni dosa-dosa kita. Maka mari kita sama-sama jangan pernah lewatkan bulan Ramadan ini dengan kesia-siaan belaka, dengan sendau gurau, dan kita tidak mengetahui bagaimana, apakah kita masih diberikan kesempatan tahun depan untuk masih menjumpai bulan Ramadan yang akan datang. Maka kami bersama mengingatkan diri kami dan juga para jemaah untuk sama-sama mengingatkan keluarga kita, mengencangkan daripada sabuk kita, ikat pinggang kita, jangan sampai terlewat sedikit pun tanpa kita ini memberikan satu kebaikan, melakukan satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Celakalah apabila salah seorang di antara kita ini waktu-waktunya, dalam satu mafhum hadis dikatakan seorang masuk surga akan menyesali ketika hidup di dunia terhadap waktu-waktu yang dia lalai daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu Subhanahu wa taala, jangan sampai kita tidak melakukan satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan membawa kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat tarawih, Rasulullah SAW juga bersabda dan menganjurkan pada diri kita 4 amalan yang akan harusnya kita perbanyak di bulan Ramadan ini. Yang pertama, marilah kita perbanyak, menurut kata Nabi, untuk memperbanyak membaca kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu peristiwa, Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah," karena Nabi Musa ini bisa berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, "berikanlah satu kalimat yang dimana dengan kalimat tersebut aku bisa mengingat dan berdoa kepadamu." Berikanlah satu kalimat yang mana dengan kalimat tersebut aku bisa mengingat dan berdoa kepadamu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Musa, "Hai Musa, kalau engkau mau mengingat dan berdoa kepadaku, ucapkanlah la ilaha illallah." Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan, "Ya Allah, ini kalimat seluruh umatmu seluruh hambamu telah mengetahui kalimat ini. Berikanlah kalimat yang khusus, lebih spesifik, hanya untuk aku dan engkau saja." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai Musa, ketahuilah, apabila 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan dari satu timbangan, dan satu timbangan, sisi timbangan yang lain diletakkan satu kalimat ini, niscaya kalimat ini akan lebih berat timbangannya." Maka Bapak Ibu SWT, mari kita perbanyak mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di bulan Ramadan ini, supaya kita mendapatkan keuntungan. Kemudian yang kedua, dianjurkan oleh Nabi SAW di bulan Ramadan ini untuk banyak mengucapkan istighfar. Karena Nabi SAW sabdakan, barang siapa yang perbanyak mengucap istighfar, maka dia akan memperoleh jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan dilepaskan dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi, dan yang penting adalah bagaimana dia akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Subhanahu wa taala, yang dianjurkan diperbanyak dalam bulan suci Ramadan ini adalah bagaimana kita mengharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, di bulan suci Ramadan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak daripada berdoa untuk dihindarkan atau dimasukkan dari neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dalam bulan suci Ramadan ini untuk meningkatkan amal kita, karena ini hanya 1 bulan dibanding dengan 11 bulan yang lain. Sahabat selalu mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, seandainya kalau diperbolehkan 1 tahun ini bulan Ramadan saja ya Rasulullah." Sahabat demikian Bapak Ibu, ingin setiap tahunnya 12 bulan menjadi bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu Saudara, kita jangan mau kalah dengan para sahabat. Bagaimana kita memiliki semangat yang demikian, 1 bulan ini saja kita menjalankan amal ibadah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita.